True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Amin, amin. Shalom, selamat pagi semua. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita datang kembali lagi untuk diajar oleh firman Tuhan. Amsal pasal yang 30, Amsal pasal yang ke-30. Amsal pasal 30 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Amsal 30 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Amsal 30 ayat 15 dan 16. Amsal 30 ayat 15, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang, dan ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. 16, dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Amsal 30 ayat yang ke-15 berkata bahwa si lintah adalah binatang yang menghisap darah. Dia tidak memberi tetapi dia selalu mengambil, punya 2 orang anak. Nomor 1 namanya untukku, nomor 2 namanya untukku. Jadi anak kembar kira-kira. Dan dia berkata dalam hidup manusia selalu ada sesuatu yang tidak pernah cukup. Manusia mencari sesuatu, manusia mendambakan sesuatu. Anda boleh jadi orang yang sangat rohani, tetapi natur sebagai seorang manusia selalu mencari sesuatu. Bahkan perjalanan kerohanian kita adalah perjalanan untuk memuaskan apa yang sebenarnya tak terpuaskan oleh apapun juga. Agustinus dari Hippo pernah berkata, dalam jiwa semua manusia ada satu lubang yang tidak bisa diisi oleh apapun juga kecuali Yesus Kristus. Dalam hidup manusia ada satu hal, satu lubang yang tidak akan pernah menemukan damai sejahtera kecuali di dalam engkau, di dalam Yesus Kristus. Jadi Anda lihat ada sebuah pencarian, untuk memuaskan hidup manusia. Orang sebenarnya mencari pekerjaan, mungkin basic utamanya adalah supaya dia punya uang, dia bisa makan dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah ketika seseorang menjadi sangat kaya, saya tidak bicara tentang orang kaya biasa, orang yang sangat kaya. Pertanyaan saya, apakah mereka berhenti bekerja? Jawabannya adalah tidak. Walaupun kekayaan mereka seringkali pakai istilah tidak akan pernah habis 7 turunan, tetapi mereka tetap bekerja. Dan mereka bekerja bukan lagi untuk supaya bisa makan. Mereka bekerja bukan lagi supaya mereka bisa punya tempat tinggal. Mereka bekerja bukan lagi supaya mereka bisa beli mobil mewah. Mereka sudah punya semua itu, tetapi mereka tetap bekerja. Kenapa mereka tetap bekerja? Ada sesuatu di dalam hati mereka yang merongrong mereka, menuntut mereka untuk dipuaskan. Sebab pekerjaan tidak bisa memuaskan. Mereka coba lebih kaya, tapi mereka akan temukan bahwa semakin kaya mereka, ada satu lubang yang semakin besar yang menuntut untuk dipuaskan. Untukku, 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 untukku. Sesuatu yang kata Alkitab Amsal 30 ayat 16 tidak pernah berkata cukup. Seperti api yang sementara membakar hati seseorang, tidak pernah berkata cukup. Oleh sebab itu hari ini saya mau membawa kepada Anda bukan sesuatu yang sangat rohani, tetapi saya mau bicara tentang sesuatu yang sangat mendasar, yang dicari oleh semua manusia. Apapun agama kita, apapun keyakinan kepercayaan kita, semua manusia mengejar hal yang sama. Mencari sesuatu untuk memuaskan jiwa mereka. Nah mari coba Anda pergi Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37.
Di sini ada sebuah jeritan, di sini ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh semua manusia sepanjang zaman. Kejadian 37 ayat yang ke-15. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-15. Kejadian 37 ayat yang ke-15. Kejadian 37 ayat 15. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah dia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Satu ayat yang pendek tapi satu ayat yang luar biasa. Ada satu ayat yang berkata ketika Yusuf sementara wandering, sementara berkelana ke sana dan kemari, sibuk dengan ini dan itu. Tiba-tiba dia berjumpa dengan seseorang yang menanyakan dia satu pertanyaan yang sangat mendasar. Apa yang kamu cari? Semua manusia sementara sibuk untuk bekerja, semua manusia sementara sibuk untuk berbuat sesuatu. Setiap kita punya kesibukan dalam kehidupan kita masing-masing. Di tengah-tengah kesibukan yang dilakukan oleh Yusuf, tiba-tiba dia berjumpa dengan satu orang. Dan orang itu menanyakan satu pertanyaan yang sangat mendasar. Sesungguhnya apa yang kamu cari? Ada banyak orang mencoba menikah, tetapi sebenarnya dia mencari sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh pernikahan. Ada orang yang bekerja, saya katakan tadi, tetapi sebenarnya dia mencari sesuatu yang pekerjaan tidak bisa beri. Ada banyak orang berteman dan punya banyak teman, tetapi sebenarnya dia mencari sesuatu yang temannya tidak bisa berikan. Apa yang sebenarnya kamu cari? Satu pertanyaan mendasar dalam hidup manusia adalah untuk apa Anda hidup? Untuk siapa Anda hidup? Apa yang harus Anda lakukan dalam hidup? Apa tujuan dalam hidupnya? Apa yang kamu cari? Pertanyaan mendasar, apa yang sementara kamu cari sesungguhnya? Lewat pekerjaanmu. Apa yang sementara kamu cari bahkan lewat pelayananmu. Anda boleh berkata ini semua untuk kemuliaan Tuhan, amin, 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 amin. Tetapi sebenarnya apa yang kamu cari dalam pelayananmu? Apa yang kamu cari? Ada satu pertanyaan mendasar. Nah, hari ini saya akan bicara tentang 3 kebutuhan yang sangat merongrong kehidupan manusia. 3 kebutuhan yang sangat merongrong, satu keinginan yang sangat besar, seperti sesuatu yang merangkak keluar dari hati setiap orang. 3 kebutuhan mendasar dari sebuah kehidupan manusia. Manusia, apa yang sesungguhnya kamu cari? Nah, inilah 3 kebutuhan yang coba dipuaskan oleh setiap orang. 3 kebutuhan yang coba dipuaskan oleh semua orang, termasuk Anda dan saya. Anda boleh berkata, saya sudah di gereja, saya berjumpa dengan Yesus. Yesus oh iya, amin, amin, amin. Tetapi Anda tetap akan mencari 3 hal ini. Bahkan Anda akan menggunakan pelayanan untuk memuaskan 3 hal ini. Nah, 3 kebutuhan paling mendasar yang merongrong kehidupan manusia, yang terus menghantui kehidupan manusia, yang selalu akan meminta untuk dipuaskan. Apa itu 3 kebutuhan manusia mendasar? Nomor 1, manusia perlu yang namanya the need for security. Kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman. Kenapa seseorang bekerja? Nomor 1, dia perlu security bahwa hari ini dia bisa makan. Dia perlu security bahwa besok dia masih bisa makan. Dia perlu rasa aman, security bahwa bulan depan dia masih bisa makan. Dia perlu security bahwa tahun depan dia masih bisa makan. Ketika terjadi pandemi beberapa tahun yang lalu, orang-orang tiba-tiba berhenti bekerja dan kemudian ada banyak perusahaan yang kolaps. Pertanyaannya, masihkah saya bisa makan? Sebab orang nomor 1, dia perlu security bahwa dia masih bisa makan.
dia masih bisa berbuat sesuatu, dia masih bisa memiliki sesuatu. Kenapa orang harus punya simpanan? Kenapa? Sebab kalau saya sakit dan tidak bisa bekerja, saya perlu security bahwa ada simpanan yang cukup untuk bisa menjaga hidup saya. Sepanjang saya sakit, saya waktu tua, seandainya anak-anak tidak peduli, saya perlu security, rasa aman. Rasa aman adalah sebuah rasa kebutuhan yang besar dalam hidup manusia. Bahkan ada seorang pendeta mendefinisikan bahwa dosa penyebab pertama Hawa mengambil buah terlarang adalah sebab Hawa butuh yang namanya security. Ketika iblis menjanjikan bahwa kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan menjadi sama seperti Allah. Keinginan menjadi sama seperti Allah adalah keinginan di mana kita bisa berdiri pada dua kaki kita sendiri tanpa harus mengandalkan orang lain. Apa yang coba dibawa oleh setan kalau begitu? Dan dia berkata, security, rasa aman. Kamu tidak perlu bergantung pada orang lain. Kamu bisa buat apa saja yang kamu mau. Kamu bisa memiliki apa saja yang kamu suka. Rasa aman. Berarti dia memberikan kepada Hawa sebuah rasa aman. Buah itu adalah lambang rasa aman. Kalau saya jadi sama seperti Allah, saya bisa buat apa saja. Saya tidak perlu bergantung kepada Allah. Saya tidak perlu bergantung kepada seseorang. Rasa aman. Sebab manusia ingin mengendalikan segala sesuatu. Manusia ingin mengendalikan segala sesuatu. Manusia itu adalah makhluk yang ingin mengendalikan segala sesuatu. Kita tidak tahu masa depan, tapi kita coba cari tahu masa depan. Kenapa? Sebab kita ingin mengendalikan segala sesuatu. Makanya lebih laku nabi daripada guru, saudara. Ya, kalau nabi kan ingin masa depan ada apa? Ada apa? Cirut ada apa di masa depan kan gitu. Sebab kalau Anda tahu masa depan, Anda merasa Anda bisa mengendalikan masa depan. Apa yang sementara dibangun dalam pelayanan sebuah nubuatan? Ya, rasa aman. Ketika Saul kehilangan keledai, siapa yang dia cari? Nabi. Kenapa? Sebab dia mau rasa aman. Sebuah kepastian, dia mengendalikan segala sesuatu. Rasa aman membutuhkan kepastian. Rasa aman membutuhkan kendali penuh dalam hidup seseorang. Itu sebabnya orang semakin bisa mengendalikan, maka dia akan merasa aman. Artinya semakin banyak uang yang dia miliki, maka dia akan mengendalikan banyak hal. Dia bisa mengatur banyak hal dan dia menemukan tanpa sadar rasa aman dalam uangnya. Semakin banyak sebab manusia butuh yang namanya the need for security. Kebutuhan akan rasa aman. Nomor 2, kebutuhan mendasar manusia. Manusia merindukan sesuatu yang disebut the need for significance. Significance, rasa bermakna. Manusia butuh rasa bermakna. Bahwa hidupnya ini bernilai. Bahwa hidupnya ini berarti. Nah, significance itu dibangun dengan 4 hal. Signifikan, kebutuhan akan kebermaknaan. Merasa hidup ini berarti, hidup ini ternyata berharga. Biasanya dikejar dengan 4 hal. Nomor 1, honor and acknowledge. Rasa hormat dan rasa pengakuan, diakui. Oh, memang orang itu hebat. Dihormati. Wah, apa yang terjadi kalau Anda datang di sebuah tempat, tiba-tiba orang mulai datang dan berkata, terima kasih Pak, selamat datang, puji Tuhan, silakan Pak, silakan masuk. Ada yang nyambut, wah itu bahu naik 2 senti lebih tinggi gitu ya. Dada lebar 2 senti lebih tinggi. Tingginya kita bahkan tambah 5 senti lebih tinggi walaupun tanpa hak sepatu. Sebab kita merasa dihormati. Kebermaknaan manusia dikejar lewat penghormatan. Merasa diakui, merasa dihormati. Makanya ada yang namanya post power syndrome. Satu
rasa ketika dia keluar dari pekerjaannya. Dulu dihormati orang, dulu didengar orang, sekarang tidak lagi dihormati orang, tidak lagi didengar oleh orang. Bahkan ada survei di Amerika yang berkata bahwa ada banyak orang meninggal 5 tahun setelah dia pensiun. Ada banyak orang meninggal 5 tahun setelah dia pensiun. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jurus supaya tidak mati cepat adalah jangan pernah pensiun. Sebab ada survei berkata banyak orang meninggal 5 tahun setelah dia pensiun. Jadi selama masih hidup tetap kerja buat Tuhan, haleluya. Jangan pernah pensiun. Tapi ada orang gak mau lengser-lengser juga. Tapi sebab kenapa? Iya, kenapa kedudukan menjadi bermakna? Kenapa kedudukan menjadi berarti? Sebab merasa dihormati. Ada berbagai macam kasus, terutama anggota-anggota DPR misalnya, yang ketika menggunakan fasilitas-fasilitas umum direkam oleh banyak orang, diberi kesaksian banyak orang, ketika berhadapan dengan orang lain dan mereka mulai berkata, kamu tidak tahu siapa saya? Sebab merasa ketika dia duduk dalam sebuah kedudukan, dia merasa harus dihormati. Apalagi tiap kali sidang dipanggil dewan yang terhormat. Sebab rasa hormat itu sangat penting. Rasa hormat itu sangat penting. Dunia memanfaatkan rasa hormat. Ketika dunia mulai membedakan orang, kursi VIP dan reguler. Padahal ruangan yang sama, walaupun reguler agak belakang, VIP depan. Ini kursi khusus VIP. Kenapa orang mau berebut bayar mahal untuk kursi VIP? Kenapa? Sebab arti VIP, very important person. Orang yang sangat penting. Tidak cukup VIP, ada namanya kursi VVIP. Very, very important person. Tidak cukup VVIP, VVVIP. Very, very, very important person. Anda lihat, kenapa dan orang mau beli harga itu dengan mahal. Untuk duduk di kursi bisnis, pesawat sama-sama nyampe. Bahkan roda belakang lebih dulu menyentuh dari roda depan, tapi semua orang bayar mahal untuk duduk di depan. Kenapa? Sebab ketika disebut kursi bisnis dan kursi ekonomi, beda sebutan bisnis dan ekonomi. Bisnis lebih terhormat. Duduk di mana? Bisnis. Walaupun kalau pesawat terlambat, semua sama-sama terlambat. Anda lihat, tetapi nama bisnis, nama VIP itu menjadi nama yang memikat orang, bayar harga lebih supaya dapat fasilitas lebih oke, dapat sebutan lebih. Bisnis, VIP, orang spesial, semua orang mengejar yang namanya rasa hormat. Dan dunia tahu ini. Kebutuhan akan rasa hormat, marketing dunia dibangun di atas dasar rasa hormat. Nggak ada, dulu kita sebut orang sales, tapi sekarang beda, marketing manajemen, apalah marketing person. Wah, diberi nama indah. Kenapa? Sebab rasa hormat. Orang membutuhkan rasa hormat sebab merasa significance, rasa berarti. Yang kedua, orang mengejar signifikansi dengan cara variati, berbeda. Variati menjadi berbeda. Menjadi berbeda. Merasa hidup bermakna, merasa hidup dilihat orang ketika saya berbeda. Orang di tengah-tengah media sosial berlomba-lomba untuk berbuat sesuatu yang berbeda. Untuk membuat sesuatu yang berbeda. Bahkan ada yang nyeleneh gitu. Tetapi semakin nyeleneh, semakin viral. Coba tebak, semakin senanglah dia. Sebab dia melakukan itu supaya dilihat oleh orang. Merasa bermakna, semakin banyak like, itu akan membuat dia semakin significance, merasa bermakna. Itu sebabnya dia membuat sesuatu yang berbeda. Coba perhatikan produk-produk sekarang. Seringkali isinya tidak dirubah, yang dirubah hanya kemasannya yang dirubah. Semua produk ketika mencapai titik stagnan, tidak ada lagi pertumbuhan, maka perusahaan selalu punya satu jurus. Apa itu? Merubah kemasan.
isinya tetap sama, tapi kemasannya dirubah. Mereka akan mengeluarkan kemasan yang baru. Dan aneh bin ajaib, tiba-tiba penjualannya mulai meningkat kembali. Padahal isinya tidak berubah, kemasannya berubah. Kemasannya menjadi lebih menarik. Sebab orang muda tertarik pada sesuatu yang baru. Orang butuh sebuah perubahan. Orang butuh sesuatu yang baru. Orang butuh yang namanya sesuatu yang segar. Mereka mencari kebermaknaan lewat variati. Sesuatu yang berbeda. Manusia butuh sesuatu yang berbeda. 1 tahun, 2 tahun sebuah ibadah, sebuah acara sama. Sekarang tiba-tiba orang mulai bosan, dicari sesuatu yang baru. Sebab manusia butuh yang namanya variety, sesuatu yang berbeda. Yang ketiga, orang mengejar signifikansi, rasa bermakna lewat growth and increase. Growth and increase. Pertama, dia mengejar lewat honor and acknowledge. Nomor 2, dia mengejar lewat variety, sesuatu yang berbeda. Nomor 3, dia mengejar lewat growth and increase, bertumbuh dan bertambah. Manusia itu sangat suka pertumbuhan. Waktu anak saya mulai remaja, kalau saya bilang, kalian masih tetap anak kecil buat papa. Pak jangan bilang anak kecil, tapi belum gede. Memang belum gede, tapi bukan anak kecil. Gak mau dianggap anak kecil. Mereka misalnya ada banyak anak-anak, mari nanti bisa mengemudi usia 17 tahun. Coba lihat, usia 15 tahun, saya harus bisa mengemudi. Tunggu 2 tahun, tunggu 1 tahun, dan mereka tidak bisa menanti. Kenapa? Sebab semua orang tidak mau dianggap tetap sama, kecil. Mereka mau dianggap orang besar, mereka mau dianggap orang gede, mereka mau dianggap orang yang sudah berbeda, orang yang bertumbuh. Growth dan increase adalah sebuah kebutuhan untuk mengejar kebermaknaan. Sama, gereja sekarang berlomba-lomba untuk growth and increase. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi itulah cara manusia untuk mengejar growth and increase. Supaya merasa saya bermakna, saya berbeda, saya perlu dihormati. Sebab mereka growth and increase. Nomor 4, orang mengejar signifikansi dengan cara yang keempat, impact and contribution. Impact, dampak, dan kontribusi. Mereka perlu sesuatu yang berdampak. Paling tidak hidup saya bermakna. Paling tidak hidup saya berkontribusi dalam hidup orang lain. Manusia ingin berkontribusi dalam hidup orang lain, ingin berdampak dalam hidup orang lain. Manusia ingin berarti bagi orang lain dengan apa yang dia perbuat. Di tempat kami biasanya dulu kalau ada gereja-gereja yang agak di kampung-kampung agak pelosok, biasanya ada speaker di atas gereja. Kalau sudah acara Natal, maka speaker itu mulai dipasang, mulai bunyi. Hari ini kita terima sumbangan dari jemaat yang ada, sumbangan jemaat ada untuk pembangunan gereja acara Natal. Nah, Bapak A sudah memberi 100.000 rupiah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak A. Bapak A memberkati 100.000 rupiah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak B 200.000 rupiah. Bapak B 200.000 rupiah. Bapak A masih kalah dengan Bapak B. Tiba-tiba terjadilah perlombaan memberi. Mulai diumumkan, siapa yang tidak mau memberi? Orang beri sedikit salah sebab diumumkan. Beri banyak uang pas-pasan. Wah, tapi orang berlomba untuk memberi sebab impact and contribution. Jadi nomor 2 adalah manusia butuh yang namanya significance. Tapi nomor 3, manusia butuh kebutuhan mendasar nomor 3. Yang pertama, need for security. Yang kedua, need for significance, kebermaknaan. Kebutuhan akan signifikansi dikejar lewat 4 hal, honor and acknowledge. Yang kedua, variety, perbedaan menjadi berbeda. Yang ketiga, growth and increase,
pertumbuhan dan pertambahan. Yang keempat, impact and contribution, dampak dan kontribusi. Yang ketiga, sekarang need yang ketiga yang utama adalah the need for love and acceptance. Love and acceptance. Dicintai dan diterima. Anda boleh tanya pada semua psikolog, bagaimana dampak besar ketika seseorang mengalami yang namanya penolakan. Wah, itu bisa merusak seluruh kehidupan orang. Sebab orang selalu mau dicintai dan diterima. Penerimaan dianggap sebagai sebuah cinta. Dalam Alkitab ada cerita orang yang bernama Yefta. Ada orang bernama Yefta dalam Hakim-Hakim pasal 10 dan 11. Cerita Yefta menarik sebab cerita Yefta dimulai dengan satu kalimat. Ada seorang bernama Yefta, lahir dari keluarga so and so. Dia lahir dari seorang wanita sundal. Kisah Yefta dibangun oleh satu statement itu. Bagaimana seseorang lahir dari wanita sundal. Dan kemudian ditolak oleh keluarga dan orang berkata, kamu boleh anak dari si Bapak A, tetapi kamu tidak akan pernah mengambil warisan dari Bapak A, sebab engkau anak perempuan sundal. Yefta di masa muda memilih untuk lari, dan dia menjadi seorang preman di masa muda. Dia menjadi seorang begal di masa muda. Dalam pertumbuhan dewasa, dia punya pasukan bandit yang begitu banyak. Satu kali ketika orang Israel ada dalam keadaan sulit, datanglah tua-tua di Gilead kepada Yefta dan berkata, karena engkau punya pasukan, pimpin bangsa kami. Karena engkau tahu arti berperang, pimpin bangsa kami. Dan engkau akan menjadi pemimpin atas kami. Bagaimana mungkin seorang yang lahir dari perempuan sundal, ditolak oleh keluarga, mengejar yang namanya arti penerimaan, tiba-tiba didatangi oleh orang-orang tua, pemimpin orang Israel hari itu dan berkata, kalau kamu bisa memimpin bangsa kami melawan bangsa itu, engkau akan menjadi pemimpin kami. Itu adalah tawaran yang menggiurkan. Bahkan Yefta bertanya sampai 2 kali, benarkah itu? Yefta bertanya 2 kali sebab itu kerinduan yang terbesar. Bahwa dia ingin diterima, dia ingin dipandang berarti dan berharga itu tadi. Dia merasa supaya dia bisa dicintai. Bahkan begitu besarnya keinginan Yefta ketika dia akan maju dalam medan peperangan. Walaupun Alkitab berkata roh Tuhan sudah ada di atas Yefta untuk meyakinkan kemenangannya. Yefta memberi sebuah nasar yang sangat terkenal. Siapa yang pertama kali keluar dari pintu rumahku waktu aku pulang dengan selamat, maka itu akan kupersembahkan untuk Tuhan. Dia pikir anjingnya yang keluar. Dia pikir pembantunya yang keluar. Tapi hari itu yang keluar anak putrinya. Anda lihat, untuk menjamin sebuah kemenangan, untuk mengejar sebuah penerimaan, tanpa sadar Yefta menjadikan anak perempuannya sebagai tumbal untuk sebuah penerimaan. Manusia mengejar arti dicintai dan diterima. Absalom, kisah yang menarik. Absalom membunuh Amnon, sesama anak raja. Sebab Amnon memperkosa Tamar, adik tiri Amnon sendiri, adik kandung dari Absalom. Dan waktu Absalom membunuh Amnon, dia tahu Daud marah, dia lari. Dia bersembunyi di sebuah desa kecil namanya Gesur. Dia tinggal di sana. Yoab sang panglima satu kali menyadari bahwa Daud merasa rindu dengan Absalom. Itu sebabnya Absalom dipanggil untuk berjumpa dengan Daud. Tapi Yoab yang mengatur pertemuan itu ternyata gagal sebab Daud berkata, Absalom boleh kembali, tetapi aku tidak mau bertemu dengan Absalom. Daud adalah seorang panglima yang hebat. Daud seorang raja yang luar biasa. Tapi mau tidak mau harus diakui, Daud adalah seorang ayah yang buruk. Dia tidak tahu apa arti dicintai dan diterima. Sebab dia lahir dari keluarga yang mungkin juga tidak mencintai dia. Selama 2 tahun, Absalom pindah dari Gesur ke Yerusalem.
atas undangan Yoab, panglima raja, Daud tidak satu kali pun berbicara dengan Absalom. Saya sudah tahu bagaimana menghadapi orang-orang tertolak. Coba Anda tidak ngomong apapun pada dia. Itu penderitaan lebih besar daripada dimaki-maki. Saya pernah ngalami, ada satu jemaat saya tahu ini orang tertolak benar. Satu kali tanpa angin, tanpa hujan dia marah-marah sama saya cuma gara-gara telat baca Facebooknya dia. Di DM di Facebook dia merasa tunggu sekian lama kok Pak Doni enggak jawab. Dia mulai kasar, woi. DM, woi. Saya bilang ini orang aneh. Jawab. Jawab. Oh, saya bilang, kamu bicara sama siapa? Kamu butuh apa? Saya di sini tolong kamu, bukan jangan kamu woi-woi sama saya. Oh dia marah, dasar pendeta tidak tahu kasih. Oh, saya lapor kamu kepada ketua sinode. Saya bilang, woi, saya bukan pendeta di situ. Biar kamu lapor ketua sinode, saya tidak takut. Lah bukan pendeta di situ kok. Ngapain? Saya bilang, oh ya sudahlah. Saya bilang tidak apa-apa. Dia marah-marah, dasar. Saya diam. Dia, woi, saya diam. Jawab, woi, saya diam. Woi, saya diam. Woi, dia woi, saya biarin. Ngapain woi. Jawab. Maki-maki saya. Memang dasar pendeta ini itu. Wah, sudah. Saya biarin, saya baca. Saya tahu bagaimana menyiksa orang tertolak, percayalah. Saya pendeta, saya tahu. Saya tidak pernah jawab. Wah, dia marah sepanjang DM. Marah-marah sendiri, saya cuma ketawa-ketawa. Wah, ini rusak ini. Dia marah, terakhir dia blok saya. Saya bilang haleluya. Terakhir dia buat akun baru, dia terima lagi saya. Kalau ketemu dengan saya, oh manis, apa kabar Pak? Dalam hati, kamu yang woi-woi kemarin. Saya tahu bagaimana membuat orang tertolak menderita. Percayalah, pendeta sudah tahu banyak Alkitab. Saya tahu, jangan diajak ngomong. Wah itu penderitaan. Dan Absalom tidak diajak ngomong. Sampai selama 2 tahun penuh, Absalom bakar ladangnya Yoab. Baru Yoab datang, kenapa kamu bakar ladangku? Dan dia bilang, kamu yang undang aku datang ke sini untuk berjumpa dengan ayahku dan berdamai dengan ayahku. 2 tahun dia tidak ngomong dengan aku. Kenapa aku harus datang dari Gesur ke Yerusalem hanya untuk tidak dibuat apa-apa? Absalom kemudian berkata, lebih baik dia marah aku, dia bunuh aku daripada dia membuat aku diam. Wah, itu jeritan Absalom. Daud nggak ngerti hati anak. Lebih baik papaku marah, papaku benci aku, daripada papaku tidak ngomong apa-apa sama aku. Itu penolakan. Marah bisa dianggap sebagai tanda perhatian oleh anak-anak yang tertolak. Marah, kasus Absalom berarti dianggap tanda perhatian oleh anak-anak tertolak. Seringkali beberapa anak membuat sesuatu yang heboh dan aneh hanya supaya mereka dimarahi oleh bapak mereka. Sebab mereka tahu kalau mereka masih dimarahi, berarti papa masih perhatian dengan saya. Kalau Anda lihat kasus-kasus orang tertolak, Anda akan aminkan apa yang saya katakan. Ada banyak orang menganggap kemarahan sebagai tanda perhatian. Absalom mengatakan sama, lebih baik dia bunuh aku, dia marah sama aku, daripada dia tidak ngomong apa-apa sama aku. Daud ketemu, tapi habis itu dia pun membiarkan Absalom. Pemberontakan Absalom dimulai dari situ. Merasa tidak dicintai oleh ayahnya sendiri. Daud adalah ayah yang tidak tahu bilang I love you sama anak-anaknya. Itu sebabnya Absalom marah sama dia. 3 kebutuhan ini adalah pencarian manusia terbesar. Mencari kebutuhan akan security, mencari kebutuhan akan signifikansi, bermakna. Dan yang ketiga, mencari kebutuhan akan dicintai dan diterima.
Ibu Teresa pernah berkata di depan sidang PBB ketika dia bicara tentang kelaparan dunia, tiba-tiba dia berkata, ada satu kelaparan yang lebih besar daripada kelaparan akan roti dan makanan, yaitu kelaparan akan cinta kasih dan sayang. Seperempat penduduk dunia lapar di perut, tetapi seluruh penduduk dunia lapar di hati. Itu bagus sekali. Seperempat penduduk dunia lapar di perut, tetapi seluruh penduduk dunia lapar di hati. Ada kelaparan yang besar, merindukan sebuah penerimaan. Saya tutup dengan ayat ini, Yohanes pasal 18, Yohanes pasal 18. Waktu Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani, Yohanes 18 ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, ayat 4, maju ke depan dan berkata kepada mereka pertanyaan yang sama, siapakah yang kamu cari? Ayat 5, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika dia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ayat 7, maka dia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Dari Kejadian sampai Injil ada satu pertanyaan yang menghubungkan Kejadian 37 dan Yohanes 18. Yusuf sementara kerja, sementara sibuk, datang seorang pria tua bertanya pada dia, apa yang kamu cari? Pertanyaan itu tidak berhenti di Kejadian, menggema sampai pada kehadiran Kristus muka bumi. Pertanyaan yang sama kali ini ditanyakan oleh Yesus sendiri, siapakah yang kamu cari? Apa yang membuat hatimu kosong? Dan hari itu saya percaya jawaban mereka menjadi jawaban yang asli sesungguhnya. Apa itu? Yesus dari Nazaret. Semua orang merindukan Yesus.